Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul Macam-macam keterampilan membaca pemahaman. Membaca adalah salah satu aspek penting dalam bahasa Indonesia. Dengan membaca, kita dapat mengetahui isi atau makna dari suatu bacaan. Membaca pemahaman adalah suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi isi teks, kemudian mengingat kembali isi teks. Sedangkan pemahaman berhubungan selaras dengan kecepatan. Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan untuk membaca, mengerti ide pokok, detail penting dan dari seluruh isi teks tersebut. Membaca pemahaman atau reading for understanding yang dimaksudkan adalah membaca yang bertujuan untuk memahami 1. Standar atau norma-norma sastra atau disebut juga literary standard. Yang kedua, resensi kritis atau critical review. Yang ketiga, drama tulis atau printed drama. Yang keempat, pola-pola fiksi atau pattern of fiction. Adapun tingkatan dalam kegiatan membaca pemahaman ada 4. Yang pertama, literal convention atau pemahaman literal. Yang kedua, interpretative convention atau pemahaman interpretatif. Yang ketiga, critical convention atau pemahaman kritis. Dan yang keempat, creative convention atau pemahaman kreatif. Yang pertama adalah pemahaman literal. Apa yang dimaksud dengan pemahaman literal? Pemahaman literal adalah pemahaman terhadap apa yang disebutkan penulis dalam teks bacaan ataupun pemahaman yang didasarkan dengan memahami arti kata, kalimat, dan paragraf dalam setiap isi teks bacaan. Dalam pemahaman literal ini tidak terjadi pendalaman pemahaman terhadap isi informasi. Yang terjadi hanya mengenal dan mengingat apa yang tertulis dalam bacaan. Untuk membangun pemahaman literal, pembaca dapat menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, atau dapat disebut dengan 5W ditambah 1H. Di mana di dalam suatu bacaan ini kita dapat mengetahui apa yang terjadi dalam cerita tersebut, siapa tokohnya, kapan terjadinya waktu cerita tersebut, di mana terjadinya kejadian tersebut, dan bagaimana alur dari cerita tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan membaca pemahaman, yaitu kita dituntut untuk memahami isi teks, tapi tidak secara mendalam. Kita hanya perlu memahami garis-garis besar tadi dengan pertanyaan 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? What. W yang pertama what, yaitu apa. W yang kedua where, di mana.
when, kapan, why, mengapa, dan hanya how, bagaimana. Yang kedua yaitu membaca interpretatif, pemahaman interpretatif. Membaca interpretatif merupakan kegiatan membaca yang berusaha memahami apa yang dimaksudkan oleh si penulis dalam teks bacaan. Kegiatan ini lebih dalam bila dibandingkan dengan membaca pemahaman, karena dalam membaca literal, pembaca hanya mengenal apa yang tersurat saja. Tetapi di dalam membaca interpretatif, pembaca harus tahu apa yang disampaikan oleh si penulis dalam bentuk yang tersirat. Menurut Syafi'i, pada tahun 1999, pemahaman interpretatif harus didahului pemahaman literal, yang aktivitasnya berupa menarik kesimpulan, membuat generalisasi, memahami hubungan sebab akibat, membuat perbandingan-perbandingan, menemukan hubungan baru antara fakta-fakta yang disebutkan dalam bacaan. Membaca interpretatif yaitu kegiatan membaca yang artinya lebih dalam dalam pemahamannya daripada membaca literal, di mana di dalam membaca interpretatif ini kita dituntut untuk memahami isi bacaan yang tersirat. Tersirat di sini maknanya tidak disebutkan, tidak tersurat. Tersurat itu maksudnya disebutkan, dituliskan, tetapi tersirat itu kita hanya dapat mengetahuinya dengan memahami makna keseluruhan dari isi teks yang kita baca. Adapun kegiatan membaca interpretatif di sini yaitu menarik kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu yaitu kesimpulan dari suatu isi teks bacaan. Yang kedua yaitu membuat generalisasi. Apa generalisasi? Generalisasi yaitu kalimat-kalimat yang umum ataupun definisi garis-garis besarnya, sehingga kita memahami apa makna isi teks, memahami hubungan sebab akibat, membuat perbandingan-perbandingan, menemukan hubungan baru antara fakta-fakta yang disebutkan dalam bacaan. Yang ketiga yaitu membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap suatu teks bacaan dengan jalan melibatkan diri sebaik-baiknya ke dalam teks bacaan. Oleh para ahli, membaca kritis ini dipandang sebagai jenis membaca tersendiri, sehingga para ahli membuat definisi yang redaksinya berbeda-beda. Membaca kritis adalah membaca yang lebih mengevaluasi materi yang tertulis, membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui, dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Pembaca kritis harus bisa menjadi pembaca yang aktif, bertanya, meneliti fakta-fakta, dan menggantungkan penilaian atau keputusan sampai ia mempertimbangkan semua materi. Nah, di dalam membaca kritis ini, pemahaman kita dituntut lagi lebih dalam, di mana membaca kritis ini kita dituntut untuk membaca aktif, sebagai pembaca yang aktif, meneliti fakta-fakta dan menggantungkan penilaian keputusan. Membaca kritis bertujuan
untuk memberikan penilaian terhadap suatu teks isi bacaan dengan melibatkan diri kita sebaik mungkin ke dalam teks bacaan tersebut. Adapun membaca kreatif adalah membaca pemahaman pada level yang paling tinggi. Kenapa dikatakan membaca pemahaman yang paling tinggi? Karena pada level ini pembaca harus berpikir kritis dan menggunakan imajinasinya. Dalam membaca kreatif, pembaca memanfaatkan hasil membacanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya. Kemampuan itu bisa memperkaya pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan ketajaman daya nalarnya sehingga pembaca bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru. Proses membaca kreatif ini menurut Syafi'i dimulai dari membaca bacaan secara literal, kemudian menginterpretasikan dan memberikan reaksinya berupa penilaian terhadap apa yang dikatakan penulis, dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan, dan pola-pola pikiran baru. Membaca kreatif adalah membaca yang dilakukan dengan memanfaatkan atau dengan mengembangkan kemampuan nalar kita, kemampuan intelektual kita, dan wawasan kita, dan emosionalnya kita untuk memahami apa yang disampaikan dalam sebuah isi bacaan. Dan di dalam membaca kreatif ini, imajinasi kita perlu dikembangkan, di mana imajinasi yang dimaksud yaitu bisa memperkaya pemahaman-pemahaman melalui ketajaman atau daya nalar kita. Jadi proses membaca kreatif ini adalah membaca pada level yang tertinggi, dari keempat keterampilan membaca pemahaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.